warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya dari Prodi PG PAUD kelas 3B dengan NIM akhir 060. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang anak berbakat atau gifted. Nah, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi selanjutnya, perlu diketahui nih, apa itu sebenarnya anak berbakat. Menurut pakar psikologi pendidikan, Profesor Dr. S.C. Utami Munandar, anak berbakat berbeda dengan anak pintar. Bakat berarti mempunyai potensi, sedangkan pintar berarti tekun dalam mempelajari sesuatu. Dengan kata lain, anak berbakat dapat diartikan sebagai mereka yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual tinggi, tetapi juga memiliki kemampuan kreativitas, sosial emosional, dan motivasi atau gifted. Serta anak berbakat memiliki keunggulan dalam satu atau lebih bidang tertentu. Misalnya dalam bidang musik, dalam bidang sastra, dalam bidang olahraga, dan sebagainya, sehingga disebut talented. Sehingga mereka memerlukan layanan khusus dalam pendidikan. Faktor resiko atau faktor penyebab anak berbakat dibedakan menjadi 3. Faktor yang pertama yaitu faktor hereditary. Menurut faktor hereditary, perkembangan individu diyakini banyak ditentukan oleh benih dari mana ia berasal. Secara kodrati, misalnya keberbakatan dikaitkan dengan tingginya produksi sel neuroglial, yaitu sel khusus yang mengelilingi sel neuron yang merupakan unit dasar otak. Hal ini menambah aktivitas antara sel neuron atau synaptic activity yang memungkinkan akselerasi proses berpikir. Secara biokimiawi, neuron-neuron tersebut menjadi lebih kaya dengan memungkinkan berkembangnya pola pikir kompleks. Faktor yang kedua yaitu environmental factor atau faktor lingkungan. Meskipun secara kodrati para anak berbakat telah memiliki pola otak yang hebat, akan tetapi lingkungan akhirnya menentukan sampai seberapa jauh terjadi aktualisasi. Disadari berfungsinya otak juga merupakan hasil interaksi dari blueprint genetis dan pengaruh lingkungan. Mengingat laporan riset ilmuwan menyatakan umumnya hanya 5% dari kapasitas otak itu digunakan sehingga dikenal dengan istilah underachiever. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor biologis. Faktor biologis yang tidak bersifat genetik dan sangat berpengaruh pada intelijensi adalah faktor gizi dan kekurangan neurologik. Nutrisi dan juga gangguan neurologik pada masa kecil dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Nah, setelah kita mengetahui apa itu anak berbakat dan juga faktor penyebab atau faktor resiko anak berbakat, selanjutnya kita akan membutuhkan asesmen untuk menangani anak berbakat. Lantas, apakah asesmen itu? Asesmen menurut Rosenberg 1982 merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan juga keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran pada anak. Nah, menurut Rob Bernardoni dan juga Johnson 1972 dalam Robert M. Smith, ada beberapa tujuan mengapa seseorang melakukan asesmen. Yang pertama yaitu menyaring dan juga mengidentifikasi anak. Yang kedua, membuat keputusan tentang penempatan anak. Yang ketiga, merancang program individualisasi pendidikan. Yang keempat, memonitor kemajuan anak secara individual. Kemudian yang kelima, mengevaluasi keefektifan program. Secara garis besar, asesmen dalam penyelenggaraan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi 2 menurut Yusuf M. 2005. Yang pertama yaitu asesmen akademik dan asesmen perkembangan.
Asesmen akademik menekankan pada upaya mengukur pencapaian prestasi belajar siswa. Pada asesmen akademik, aspek yang diakses adalah bidang-bidang kemampuan dan keterampilan akademik, seperti keterampilan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Dan yang kedua yaitu asesmen perkembangan. Pada asesmen perkembangan lebih mengutamakan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan keterampilan prasyarat yang diperlukan untuk keberhasilan di bidang akademik. Adapun aspek-aspek yang diasesmen dapat berupa perkembangan kognitif yang meliputi aspek bahasa dan juga komunikasi, persepsi, konsentrasi, dan juga memori. Lalu perkembangan motorik, perkembangan sosial, dan perkembangan emosi. Atau cara yang dapat dilakukan dalam mengasesmen anak berbakat yaitu yang pertama dapat melalui observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap cara belajar siswa, tingkah laku yang muncul saat siswa belajar, dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua, tes atau evaluasi hasil belajar yang diperoleh dengan cara memberikan tes pada setiap bidang pengajaran. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara yang dilakukan terhadap orang tua, keluarga, ataupun siswa sendiri. Kemudian poin materi yang terakhir yaitu upaya penanganan kepada anak berbakat. Nah, penanganan pada anak berbakat ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Contohnya seperti pihak keluarga, pihak sekolah, dan juga pihak masyarakat. Nah, bagaimana peranan atau upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi anak berbakat ini? Berikut akan saya jabarkan penanganan atau intervensi yang dapat dilakukan dalam mengatasi atau menangani anak berbakat. Pertama, yaitu dilakukan oleh pihak keluarga. Cara yang dapat dilakukan pihak keluarga, terutama orang tua, yaitu yang pertama, orang tua hendaknya menghormati anak mereka sebagai individu, percaya akan kemampuan anak, dan menghargai keunikan anak. Kemudian yang kedua, orang tua harus menghargai prestasi anak dan juga mendorong anak untuk berusaha, namun tidak terlalu menekankan untuk mencapai nilai atau peringkat tertinggi. Kemudian yang ketiga, hargai dan apresiasi segala pencapaian dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, orang tua sebaiknya memberikan kebebasan pada anak, tidak otoriter dan tidak terlalu membatasi kegiatan anak. Kemudian pihak yang kedua yaitu pihak sekolah. Anak berbakat membutuhkan guru yang tidak sekedar baik, namun dapat memahami bagaimana cara terbaik dan tepat untuk menangani anak berbakat. Anak berbakat memerlukan pendidikan yang berdiferensiasi, yaitu pendidikan yang sesuai dengan minat dan kemampuan intelektualnya. Hal ini dapat terwujud dengan salah satu caranya, yaitu melalui pengembangan kurikulum yang berdiferensiasi. Maka keberbakatan anak akan muncul dengan sendirinya melalui prestasi dan juga karya-karya mereka. Kemudian pihak yang terakhir yaitu pihak masyarakat. Melalui program-program kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki anak. Misalnya dalam belajar musik, menari, drama, penelitian ilmiah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerjasama antara pihak keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Keluarga dan sekolah dapat bersama-sama mengarahkan dan mengusahakan pelayanan pendidikan bagi anak berbakat, misalnya dengan memandu dan memupuk minat anak. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai anak berbakat atau gifted. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.